Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayangan video kali ini kita disuguhkan sebuah ruang dialektika teologis yang sangat krusial dan mendalam, mempertemukan Ustadz Isu PI dengan Alia Miron. Diskusi ini membedah fenomena penyerapan bahasa dan sejarah penerjemahan kitab suci, yaitu mengenai penggunaan kata Allah di dalam Bible atau kata Allah di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Ustadz Isu PI secara tajam menyoroti bahwa dalam bahasa asli penyusunan Alkitab atau Bible seperti bahasa Ibrani dan Yunani, istilah Allah sama sekali tidak pernah ditemukan sebagai nama diri Sang Pencipta. Pengadopsian kata utama dari Al-Quran dan tradisi Islam ke dalam terjemahan lokal tersebut dinilai sebagai bentuk pergeseran makna yang amat serius. Pasalnya, kata Allah di dalam ajaran Islam merujuk secara mutlak pada zat yang maha tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga ketika istilah suci ini disematkan kepada konsep ketuhanan yang meyakini adanya putra atau trinitas, hal itu menjadi sebuah anomali teologis dan bentuk pengaburan terhadap hakikat keagungan namanya. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ada nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh ya dong. Apa yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma. Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Makanya ada ini salib yang saya pakai ini. Salib Koptik. Mesir, tanah Arab. Mereka ibadah pakai bahasa Arab. Ya Allah, Allah. Tapi bukan berarti Allahnya SWT. Allah kita adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama dengan firman-Nya Yesus Kristus dan Rohnya yang bukan Allah mereka. Kita menghargai lah Allah mereka punya Allah, ya silakan lah ya, tapi jangan mengklaim gitu loh. Kalau Pak Deki Ngadas tuh bilang bertelur klaim ya, tapi tidak pecah-pecah itu telur karena tidak ada pembuktian. Kata Allah kalian contek, oh kami duluan datang daripada kamu, gimana kami bisa mencontek kau yang belum ada? Gak mungkin. Ya, lagi pula kata Allah itu serumpun dengan bahasa Semitik, dengan bahasa Ibrani dan Aramaik. Bahasa Arabnya Allah, bahasa Ibraninya Eloah, bahasa Aramaiknya Elaha. Kan gitu. Nama Yunani, kenapa nama Yesus nama Yunani? Ya enggak apa-apa, karena waktu itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Nama Yunani Yesus itu Iesou, ditambah sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus dalam bahasa Indonesia diserap jadi Yesus. Tidak ada salah dengan itu. Ini mau gunakan bahasa Arab, bahasa Batak ya, bahasa Nias, bahasa Jawa apapun, tidak apa-apa. Yang penting pribadinya yang ada dalam Galatia 1:8 bilang jangan Yesus yang lain. Seperti misalnya Yesus yang nggak disalib itu Yesus lain itu. Kita tidak percaya Yesus diserupakan kan? Nah, kalau ada bilang Yesus serupakan, ya itu Yesus lain, bukan Yesus kita. Ya, jadi itu tidak masalah. Mau pakai Yunani kayak Ibrani kayak Aramai apa, tidak apa-apa. Itu bahasa Latin. Bahkan Santo Hieronymus itu menerjemahkan Alkitab ke dalam Vulgata bahasa Latin. Beda pelafalannya dengan Yunani, tapi apakah masalah bagi teman-teman Katolik yang ritus Latin? Kan tidak juga. Sampai sekarang mereka bertahan 2000 tahun. Nah, itulah ya. Jadi jangan mau dimakan klaim-klaim sebelah. Oh, ini ya. Katanya kosakata Allah itu lebih duluan digunakan Kristen Arab dengan dalil atau data inskripsi Zabat. Sekilas Elia Miron ini teman-teman akan terlihat pintar bagi Islam yang awam, apalagi bagi Kristen. Tepuk tangan mereka, Elia pintar. Padahal bagi orang yang belajar ini adalah kedodolan yang sangat hakiki. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat teman-teman, inskripsi Zabat dengan Al-Quran kita. Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Di inskripsi tersebut hanya tertulis Bismi Al-Ilah, bukan kosakata Allah ya.
tapi ilah. Sedangkan di Al-Quran, Bismillah, kosakata Allah di Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran datang, tidak ada yang menggunakan kosakata Allah, tapi menggunakan kosakata ilah. Lalu apa bedanya kosakata Allah dengan kosakata ilah? Ilah artinya sesembahan, dan dia sebuah jabatan. Sedangkan Allah artinya sebuah nama. Nama dari zat, ismul zat. Dia bukan jabatan. Jadi dua kosakata ini berbeda. Oke? Kosakata ilah dengan Allah sesuai disiplin ilmu bahasa Arab. Ilah itu bisa diimbuhi dengan isim domir. Sedangkan Allah tidak bisa diimbuhi dengan isim domir. Nanti malah tertawa Arab Kristen. Allah diimbuhi dengan isim domir. Lalu apa isim domir? Isim domir adalah kata ganti pemilik. Contoh, ilahi, Tuhanku. Bisa seperti itu bahasa Arabnya. Atau ilahuka, Tuhan engkau, sesembahan engkau. Bisa seperti itu. Tetapi kalau Allah, Allahi, ketawa nanti orang Arab. Karena nggak ada kaidah dalam bahasa Arab, Allahi, Allahku. Nggak ada. Karena Allah itu nama. Atau Allahuka. Ini Kristen Arab pun akan ketawa mendengar Allahuka. Karena mereka tahu Allah itu adalah sebuah nama. Jadi tata kaidah disiplin ilmu bahasa Arabnya pun beda. Kosakata ilah dengan kosakata Allah. Terus apalagi bedanya? Selain yang saya jabarkan tadi. Kosakata ilah bisa digunakan untuk patung, bisa digunakan untuk tiang listrik, bisa digunakan untuk pohon pisang, bisa juga digunakan untuk manusia. Yang penting ada menyembah objek tersebut. Kalau ada yang menyembah tiang listrik, maka bisa disebut ilah itu tiang listrik. Kalau ada yang menyembah patung, maka bisa disebut ilah itu patung. Kalau ada yang menyembah manusia, bisa disebut ilah itu manusia. Tetapi apakah bisa disebut Allah? Jawabannya tidak bisa. Karena Allah adalah nama yang nama tersebut pemiliknya beda dengan makhluk dan bukan berbilang-bilang. Dan tidak bisa dimiliki siapapun. Contoh, saya Yusuf, Yusufku, Yusufmu. Memangnya saya ada berapa? Saya cuma satu, nggak bisa dimiliki. Yusufku, Yusufmu. Aneh itu bahasanya. Ya, begitu pula Allahku, Allahmu. Allah ada berapa? Allah itu esa. Ya, tidak berbilang-bilang, tidak bisa dimiliki. Jadi beda kosakata ilah dengan kosakata Allah. Allah tidak bisa disematkan kepada tiang listrik. Allah tidak bisa disematkan kepada patung. Allah tidak bisa disematkan kepada pohon pisang. Dan Allah tidak bisa disematkan kepada manusia. Karena dia beda dengan makhluk. Allah adalah tempat bergantung manusia. Bukan yang digantung oleh manusia. Karena dia berbeda dengan makhluk. Itulah dari inskripsi Zabat, ya teman-teman, perbedaan kosakata ilah dengan Allah. Jika Elia Mayran memaksakan memakai inskripsi Zabat yang pertama kali dulu ada, katanya silahkan pakai kosakata ilah, bukan Allah. Makanya saya bilang ini adalah kedodolan yang hakiki. Sekilas terlihat pintar, tapi dodol hakiki bagi orang yang belajar. Oke? Jangan membenarkan. Apalagi, ya sekali lagi, Kristen tidak pernah ada di tanah Arab. Yang ada hanya Nasrani, bukan Kristen. Oke? Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa kesucian nama Sang Pencipta haruslah dijaga sesuai dengan keautentikan wahyu yang diturunkannya. Islam mengajarkan kemurnian tauhid yang tidak terkompromikan, di mana nama Allah adalah nama Ismul Azam yang mencerminkan kesejatian Zat yang Maha Esa dan Maha Suci dari segala bentuk persekutuan maupun sifat kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang menjarakan ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.